Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali eh, pada tutorial AKS Makom. Kali ini saya akan menyampaikan bagian terkait dengan modul tabungan siswa. Jadi aplikasi ini dilengkapi dengan pengelolaan tabungan siswa sehingga diharapkan lebih memudahkan sekolah dalam rangka pengelolaan keuangan-keuangan yang ada di sekolah. Nah, untuk bisa mengelola modul tabungan siswa ini, admin sudah harus membuatkan user pengelola dengan level tabungan. Ya, jadi admin login bagaimana biasa ke pengaturan operator sekolah, kemudian buatkan user, nanti pilihan levelnya adalah level tabungan. Nah, ini sudah dibuatkan contohnya ya, saya login tabungan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk modul tabungan ini berbeda dengan modul teller ataupun modul bendahara yang bisa pengelolaan lintas tahun. Jadi meskipun ini nanti akan bisa menyimpan data pada tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk pengelolaan ini harus berjalan pada rentang periode. Misalnya sekarang tanggal 27 Oktober 2023. Nah, sekarang masuk kategori atau masuk periode 23-24. Nah, ini apabila tahun sebelumnya sudah dilakukan pengelolaan, tabungan, ini harus ada tutup periode. Ini belum tutup periode ya. Kita login dulu berarti ke tahun 22-23. Nah, maka kemudian tutup periode terlebih dahulu yang tahun pelajaran 22-23. Sini. Ini karena statusnya di sini masih close, sementara yang masih yang open statusnya yang 22-23, maka kita tutup dulu tahun 22-23. Kita proses. Nah, ini sudah ditutup, maka kita kembali ke tahun pelajaran berjalan sesuai dengan tanggal sekarang. Nah, kalau sudah ada, kita nanti ada menu rekam nasabah dan transaksi. Tapi kalau kita login ke tahun sebelumnya, maka ini hanya bisa melihat laporan, melihat transaksi saja, tapi tidak bisa melakukan perekaman. Ya, makanya ini yang kami maksud, kenapa bahwa untuk pengelolaan tabungan ini harus sesuai dengan tahun pelajaran berjalan, sehingga tidak bisa rekam mundur tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, setelah kita login ya, ini tampilannya untuk modul tabungan. Ini sudah ada transaksi berarti ya. Nah, langkah yang pertama untuk pengelolaan tabungan yaitu melakukan perekaman nasabah. Jadi ini sangat simpel ya untuk pengelolaan ini, yaitu lakukan perekaman nasabah. Ini sudah ada contohnya. Untuk menambah nanti bisa kita tambah. Nah, siswanya dari mana? Siswanya ini adalah siswa yang ada pada modul admin ya, yang dikelola oleh admin. Jadi siswa pada daftar siswa atau referensi siswa di pengaturan siswa yang dikelola oleh admin. Nah, kita tinggal pilih saja yang sudah ada di sana, misalnya ini. Nah, saldo awal atau tahun lalunya berapa? Saldo awalnya ini adalah saldo per 1 Juli ya, tahun pelajaran berjalan. Misalnya ini ada saldo tahun lalu 50.000. Nomor rekeningnya ini sama dengan NIS aja ya, nggak apa-apa. Kita simpan. Nah, ini jadi sudah ada tambahan. Nah, sebenarnya kalau sudah berjalan lintas tahun, ya, misalnya tahun 22-23 sudah dikelola, kemudian di sana ada saldo. Ketika tutup periode, maka saldo akhirnya akan masuk di saldo awal tahun berjalan, sehingga tinggal transaksi debit kreditnya. Nah, setelah merekam transaksi, baru kita melakukan perekaman ketika ada siswa menabung atau menarik tabungan. Tetap ini dalam satu menu ya untuk merekam nasabah atau siswanya dan juga dalam merekam transaksi. Jadi satu menu di sini. Misalnya tadi yang saya rekam ini, misalnya Faizal, saya ada nabung ya. Misalnya ini masih kosong. Misalnya nabung, saldo akhir ini sudah nampak.
Misalnya nabung 25.000. Nah, maka untuk cetakannya semacam ini ya, nanti ada lembar sekolah dan lembar siswa. Ini siswa untuk sebagai bukti setoran, dan ini untuk dokumen sekolah. Kemudian cetak slip setorannya bisa dikasihkan ke siswa. Kita coba kembali ke sini. Nah, setelah melakukan perekaman, maka di menu rekam ini juga sudah langsung ada monitoring siswa tersebut punya saldo awal berapa, kemudian ada tabungan berapa, kemudian pengambilan berapa, dan saldo akhir berapa. Ya. Ini untuk perekaman nasabah dan juga perekaman transaksi. Nah, begitu juga misalnya ada penarikan ya, contoh ini ya. Misalnya yang lain, ini misalnya ada punya saldo tabungan 50.000, kemudian narik 10.000, ya, berarti dipenarikan sini. Klik 10.000. Nah, ini slip penarikan. Kalau tadi slip tabungan ya. Coba sini, ini juga ada langsung otomatis. Jadi ya 40.000. Nah, untuk pengelolaan ini kita lihat di daftar transaksi jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam transaksinya ya. Ini yang tadi kita rekam, ada setoran, ada penarikan. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan jurnal manual ya. Jurnal manual ini maksudnya bila terjadi ketelingsutan ya, mungkin ketelingsutan tanggal sekian itu harusnya ada setoran atau penarikan tapi lupa, tidak dilakukan, maka bisa kita fasilitasi dengan jurnal manual. Kita coba tambah siswanya siapa, misalnya ini ya, jenisnya apa, penarikan atau setoran atau penarikan. Nah, jumlahnya misalnya 15.000. Nah, ini tanggalnya misalnya tanggal yang sudah berlalu ya. Nah, catatannya misalnya tabungan via transfer misalnya karena lupa ya. Nah, bisa kita transaksikan melalui jurnal ini, kita simpan. Maka di datanya ini yang kita jurnal, nanti di laporan juga kalau di sini tidak ya, tapi di laporan siswanya, nanti laporan nasabahnya nanti akan muncul sini ya. Tadi siapa yang jurnal ya? Tadi saya Ahmad Ramadan ya. Ahmad Ramadan. Nah, di sini akan ada muncul jurnal yang sudah berlalu. Termasuk di sini juga sudah masuk ke debit gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan pada modul tabungan ini ada laporan transaksi. Jadi untuk melihat ring tanggal sekian sampai tanggal sekian ini ada kas berapa yang masuk atau ataupun penarikan ya, sehingga nanti ada naik turunnya. Nanti juga bisa difilter berdasarkan user. Kemudian ada laporan rekapitulasi yang menggambarkan ini ya, jadi total, ibaratnya total nasabah ini punya saldo awal berapa, kemudian debit berapa, kredit berapa, dan saldo akhir berapa. Ya, saldo akhir berapa. Ini bisa dicetak dan juga bisa di-download Excel. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan nasabah, yaitu laporan per nasabah atau per siswa. Nanti bisa bisa di report ya, bisa dicetak reportnya. Jadi nanti ada saldo tabungan, ini saldo akhir ya, dan rincian tabungannya ada di sini. Itu ini ada utility, ini ada misalnya kita menghapus transaksi ya, ada kesalahan transaksi. Di sini misalnya saya hapus. Nanti transaksi yang dihapus tetap akan tersimpan di ini menu delete transaksi, dan juga bisa dikembalikan lagi apabila terjadi kesalahan. Kemudian yang selanjutnya ini udah semua nih kayaknya untuk modul tabungan. Insyaallah singkat, padat, tapi insya Allah bisa mengakomodir untuk kebutuhan dari sekolah dalam mengelola tabungan siswa. Demikian
tutorial tentang modul tabungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.